Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Beta Belajar. Kita bareng-bareng belajar tentang beta. Oke teman-teman, video kali ini kita bakal membahas tentang seperti apa sih cara ganti air yang lebih efektif dan juga sedikit lebih rapi ya. Kadang-kadang banyak yang menanyakan ya, masih bingung. Ada beberapa teman-teman itu yang menanyakan ya ke saya langsung, dan ada juga yang ngechat WA ke saya, Bang, gimana sih sebenarnya cara ganti air yang kira-kira ikan itu ya yang standar saja tuh Bang, supaya ikannya sehat gitu. Gimana caranya, katanya seperti itu pertanyaannya. Nah untuk kali ini kita kasih tahu ya. Untuk biasanya saya sendiri ketika ganti air ada beberapa instrumen ya, kayak bukan instrumen ya, kebutuhan yang harus disiapkan ya, diantaranya satu tentunya air ya, yang kedua garam teman-teman. Garamnya kita pakai garam, bisa dibilang garam ikan ya, memang karena ini dari laut ya, dan laut ada ikannya. Tapi ini garam yang biasa teman-temannya, yang di pasaran itu yang 1 kilo kalau di sini harganya 3.000, 5.000 ya, ada yang 6.000. Yang kalau kata orang Indramayu, orang Cirebon mah uya wadag namanya ya, atau garam wadag ya. Ini garam yang gede-gede, belum halus tuh teman-teman. Kemudian ada methylene blue, atau kalau saya di sini pakai Blue Dogs ya, Red Blue Dog, tapi warnanya biru teman-teman ya. Ini sama untuk khasiatnya seperti methylene blue ya, cuman mungkin beberapa ini komposisinya berbeda ya, tapi ini mengandung methylene blue teman-teman ya. Kemudian ada daun ketapang teman-teman, daun ketapang yang sudah kita olah. Ini saya udah siapin daunnya ya, ini udah kering, udah bersih daunnya. Langsung saja kita langkah yang pertama adalah kita isi air dulu. Ya, kita isi air dulu sebentar, kita buang kotorannya. Karena biasanya di selangnya banyak lumutnya teman-teman. Oke, langsung kita masukkan. Kita siapkan wadah apapun teman-teman ya, di palso atau di apapun, yang penting bisa menampung air. Silakan langsung kita isi saja. Kita biarkan biar lebih efektif dan lebih cepat hancur garamnya. Kita langsung kasih saja garamnya. Untuk takarannya seberapa kita pakai kira-kira saja, yang penting airnya itu jangan sampai asin teman-teman. Nanti kalau asin airnya buat bikin sayur asem itu, buat bikin sayur sop ya. Jadi ini jangan sampai asin. Kita tidak lagi bikin buat kultur artemia teman-teman. Fungsinya apa? Untuk antibakteria dan juga untuk mengatasi jamur teman-teman. Jadi pertumbuhan jamur bisa dicegah dengan adanya garam ini. Kita isi airnya sampai penuh teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah kalau Anda itu beragama Islam ya, sambil baca sholawat teman-teman, supaya lebih berbobot airnya. Karena menurut siapa itu yang peneliti dari Jepang ya, Masaru Emoto, itu dia sudah meneliti berbagai jenis air ya. Air itu bahwa kata beliau sesuatu yang hidup dan bisa menghidupi yang hidup. Kita manusia bisa dihidupi oleh air. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup kita, termasuk ikan cupang. Jadi molekul-molekulnya kalau kita didoakan, air itu akan terbentuk teman-teman. Barangkali kan kalau ikan cupang kita molekul airnya molekul doa gitu ya, ikan cupangnya kan sehat-sehat gitu. Tapi ya kalau sebagai orang Islam kita harus meyakini lah. Masa kita nggak yakin dengan doa teman-teman. Oke, kita isi sampai penuh ya airnya. Sambil kita isi, boleh kita langsung cemplungkan saja daun ketapangnya. Kali ini udah bersih, sudah diolah. Kita langsung masukkan saja secukupnya. Kalau untuk kadar banyaknya ketapang tergantung teman-teman maunya sampai seberapa.
Kalau misalkan benar-benar pengen coklat ya tinggal dibanyakin saja daun ketapangnya. Kalau misalkan pengen yang sedang-sedang saja tinggal dikurangin teman-teman. Jadi pakainya perkiraan saja. Saya tidak pernah memakai patokan air sekian liter dengan daunnya harus sekian lembar. Karena kadar daun dalam daun ketapang itu berbeda-beda teman-teman. Dan kita tidak bisa memprediksi satu daun ini bisa sampai ekstrak ketapangnya berapa, kita tidak tahu. Jadi yang penting dikira-kira saja. Oke. Udah cukup sampai di sini. Oh iya, metilin dulunya belum masuk. Aduh, gara-gara Masaru Emoto ini. Kita masukin ya sedikit saja, jangan terlalu banyak karena ini nanti bakalan pekat sekali ya. Ya. Penyakit mana yang mau masuk ke ikan kita ya kalau udah kayak gini airnya? Udah ready, air sehat lah. Oke teman-teman, nanti ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita kasih lihat ya. Kita ambil soliter dulu. Coba kita lihat, saya udah nginepin air ya yang udah jadi. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Maaf, ini habis dipakai airnya. Jadi ketika air ini masuk ke toples ya, kadar warna airnya itu akan sama. Tidak ada yang pias, ada yang pekat. Jadi kadar air ketika di toples, ketika di rak teman-teman dijajar itu, maka kepekatan warna dari daun ketapangnya, ekstrak ketapangnya itu sama teman-teman. Jadi lebih rapi dan lebih cantik kelihatannya ya. Oke, mungkin itu saja dari gue dalam video kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video Beta Belajar. Dukung terus channel Beta Belajar. Salam Cupang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.